Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dalam BBB, yaitu Belajar Berita Bersama-sama. Sebelumnya kami akan menyampaikan panduan dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik memperhatikan video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memahami unsur teks berita. Yang ketiga, peserta didik memahami struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang terakhir, peserta didik memahami contoh berita lisan. Hari ini kita akan mempelajari materi teks berita untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar. Memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu teks berita? Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi laporan kejadian yang telah terjadi, bersifat faktual dan aktual, serta mengandung unsur 5W plus 1H. Materi kedua, unsur berita. Mungkin masih banyak yang belum tahu mengenai apa itu 5W plus 1H. 5W sendiri terdiri dari what yang artinya apa, who yang artinya siapa, when yang artinya kapan, why yang artinya kenapa, dan where yang artinya di mana. Dan H itu sendiri yaitu how yang artinya bagaimana. Materi ketiga, struktur teks berita. Dari yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita yaitu bagian pembuka berita berisi masalah yang akan disampaikan. Yang kedua, peristiwa, bagian informasi kronologi berita. Dan yang terakhir, sumber berita, bagian sumber peristiwa yang dipaparkan. Materi yang keempat yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan terdiri dari keterangan, verba transitif, dan verba pewarta. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi teks berita kali ini, maka amati contoh berita yang disajikan, kemudian carilah unsur pembangun berita, struktur, dan kebahasaan berita. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus meninggalnya seorang warga asal Kabupaten Takalar usai menjalani vaksin COVID-19 dosis pertama. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI memastikan vaksinasi tidak memicu kematian. Seorang warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia pada 22 Maret kemarin di salah satu rumah sakit di Makassar. Almarhum meninggal tepat 1 minggu setelah menjalani suntik vaksin dosis pertama pada 15 Maret. Vaksin tanggal berapa? Tanggal 15, Pak. 15 ya. Gejalanya terasa setelah 2 hari kemudian. Ya. Gejalanya seperti apa itu? Seperti panas dingin, kadang naik, kadang turun, nyeri otot, seluruh badan, lengan. Tapi awal ini memang Bapak ada riwayat penyakit atau? Enggak ada, Pak, enggak ada. Enggak ada riwayat penyakit sama sekali, sehat-sehat gitu terus. Sebelum divaksin, almarhum dinyatakan dalam kondisi sehat hingga akhirnya dinyatakan meninggal. Ia mendapat suntikan vaksin dosis pertama di tempat kerjanya di Kota Makassar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel langsung menurunkan tim untuk menyelidiki kasus kematian ini, berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan meminta keterangan anggota keluarga almarhum di Takalar. Tim juga akan memeriksa vaksin yang digunakan almarhum dan mengecek riwayat medis semasa hidupnya. Ini sudah ada laporannya ya, jadi laporan kasus masuk di Komda KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang memang satu tim yang independen yang menangani semua kasus-kasus kejadian-kejadian yang setelah dilakukan vaksinasi. Dan ini masih proses investigasi dan sudah dilakukan beberapa informasi untuk sebagai langkah awal untuk melakukan investigasi selanjutnya. Kita tunggu saja informasi dari tim Komda KIPI yang independen menangani hal ini. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI angkat bicara. Komnas KIPI memastikan bahwa vaksinasi tidak memicu kematian.
Kopnas KIPI menduga almarhum meninggal dunia akibat penyakit bawaan atau komorbid di usia lanjut yang menimbulkan serangan kematian mendadak. Kemudian apabila terjadi kejadian setelah imunisasi, sebetulnya dapat dipastikan bukan disebabkan atau tidak ada keterkaitan dengan vaksinasi, karena memang vaksinasi tidak menyebabkan hipertensi, vaksinasi tidak menyebabkan stroke, vaksinasi tidak menyebabkan serangan jantung. Namun, komorbid yang diderita oleh sebagian besar lansia memang komorbid yang lazim pada usia-usia lanjut tersebut, dan memang bisa terjadi suatu peningkatan, suatu serangan yang tidak bisa diduga sebelumnya. Sebelum disuntikan ke masyarakat, vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan di Indonesia sudah terlebih dahulu menjalani uji klinis hingga beberapa tahap. Pemerintah juga menjamin vaksin yang dipakai aman dan juga halal. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya.